Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa. Kenapa malam? Karena memang baru sekarang Bapak bisa membuat video terkait materi surat berharga. Eh, Sebelum kita mulai materinya, mudah-mudahan saya doakan bagi kita semua, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 ya. Semoga kita tidak terjangkit. Satu usaha yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, jangan sampai kita berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan kita, jaga jarak, cukup di rumah saja. Mudah-mudahan kita bisa memutuskan rantai COVID-19. Baik, mahasiswa PK Perdata yang saya hormati, terkait materi Kapita Selecta Hukum Perdata pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan materi terkait masalah surat berharga. Materi surat berharga ini sebenarnya sudah dibahas oleh kalian. Mungkin sudah berulang kali kalian bahas terkait masalah surat berharga. Mulai dari mata kuliah hukum dagang itu dibahas surat berharga, walaupun tidak terperinci ya, secara detail. Kemudian surat berharga ini kembali detail dibahas di dalam mata kuliah yang khusus mengangkat masalah surat berharga, yaitu mata kuliah hukum surat berharga yang sering disingkat oleh mahasiswa sebagai mata kuliah surga ya. Surga namanya bagus, namanya materinya kayak neraka. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, dalam mata kuliah Kapita Hukum Perdata, Kapita Selecta ya Hukum Perdata, materi terkait masalah surat berharga tentu saya akan menganalisis, membahas detail masing-masing jenis-jenis daripada surat berharga. Tetapi saya mencoba untuk menggali dari sudut pandang yang lain. Ada dua sudut pandangnya yang akan saya bahas terkait masalah surat berharga ini. Yang pertama, dari segi latar belakang dan sejarah daripada surat berharga, dan yang kedua langsung kepada teori bagaimana dasar hukum hubungan antara penerbit dengan pemegang surat berharga itu sendiri. Tentu materi ini berkaitan dengan tugas yang telah saya berikan di dalam e-akademik UBB ya, yang mudah-mudahan dari materi ini bisa menjawab, bisa membantu bagi kalian untuk memahami dan menjawab pertanyaan saya tersebut. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, kita mulai dari latar belakang dan sejarah adanya surat berharga. Berbicara masalah latar belakang, alasan kenapa surat berharga itu ada, maka sebenarnya kita berbicara masalah 4 indikator. Yang pertama, dari aspek praktisnya, aspek kepraktisan, ataupun lebih bisa kita pahami dari aspek kesederhanaannya. Surat berharga ini merupakan surat yang tidak ribet. Birokrasi untuk mencairkan, birokrasi untuk menggunakannya ini sangat sederhana, terutama dalam bidang untuk transaksi di bidang keperdataannya. Hal ini berbeda dengan alat pembayaran lainnya seperti uang, di mana uang ketika kita ingin melakukan transaksi, iya, kalau transaksi yang kita lakukan dalam bentuk yang nominal kecil, tentu lebih mudah uang. Tetapi kalau sempat kita transaksi dalam bentuk jumlah yang sangat besar, tentu surat berharga yang lebih praktis. Dari segi praktisnya, ditambah lagi ternyata ada transaksi lintas negara, di mana kita tidak bisa face to face membayar uang dengan uang, maka surat berharga menjadi jalan atas solusi permasalahan tersebut. Surat berharga dari sisi praktisnya ini diperlukan. Ini alasan pertama kenapa surat berharga itu diperlukan. Nah, alasan kedua adalah dari segi keamanan. Nah, kenapa surat berharga dikatakan bahwa aman? Pertama, alasannya ialah karena surat berharga ini diatur oleh undang-undang. Surat berharga ini dijamin keberadaannya, dijamin kekuatannya, dijamin legitimasinya oleh undang-undang.
Secara khusus ini tentunya diatur di dalam KUH Dagang. Tentu nanti ada berbagai macam juga peraturan-peraturan teknis yang membahas secara khusus tentang surat berharga. Misalkan saja cek, itu diatur lebih lanjut di dalam peraturan Bank Indonesia, lembaga khusus yang mengatur masalah surat berharga berjenis cek. Yang kedua dari aspek keamanan ini, alasannya ialah fisik surat berharga ini diberi pengaman. Sama halnya dengan yang nama uang ya, ada pita. Nah, surat berharga juga ada pengaman khusus. Bahkan bahan-bahan yang menjadi dasar untuk membuat surat berharga tersebut ini didesain, dibuat dari bahan yang susah untuk dipalsukan, susah untuk rusak ya. Nah, sehingga dari dua alasan tadi menjadi alasan faktor keamanan sebagai alasan untuk munculnya surat berharga. Aspek yang ketiga, latar belakang daripada surat berharga ini muncul ialah dari segi prestise ataupun kepercayaan. Kita punya uang, mungkin dompet kita penuh, kita isi duit 100 ribuan di dalam dompet kita. Berapa banyak isinya? Sampaikah 10 juta? Saya pikir dompet nggak bisa dilipat lagi. Anggap saja 10 juta. Maksimal 10 juta itu di dalam dompet. Ketika kita beli sesuatu, kita beli motor dengan duit segitu, beli cash. Kemudian ketika kita beli yang namanya motor, jenis yang sama, harga yang sama, tapi kita tidak menggunakan alat pembayarannya dalam bentuk uang, tetapi kita gunakan yang namanya surat berharga. Kira-kira pertanyaan saya, bagaimana pelaku usaha menilai kita? Dua orang tadi akan lebih prestisius yang menggunakan uang ataukah yang menggunakan surat berharga? Saya yakin jawabannya adalah tentu lebih prestisius yang menggunakan surat berharga. Prestisinya lebih tinggi. Ketika orang memiliki surat berharga, ini enggak sembarangan orang. Kenapa? Tidak sembarangan orang bisa memiliki surat berharga. Karena harus didaftarkan lagi kepada lembaga-lembaga keuangan, misalnya di bank. Harus ada deretan pendaftarannya. Dan kita sarannya apa? Kita tidak boleh masuk di dalam daftar hitam perbankan. Ini dari aspek prestisi ataupun dari aspek kepercayaan. Ada kepercayaan tersendiri dari pelaku usaha untuk melihat kita yang menggunakan surat berharga. Tentu ini menjadi nilai jual tersendiri bagi pemegang surat berharga. Nah, alasan yang berikutnya, alasan munculnya surat berharga adalah dari aspek investasi. Kita seringkali berinvestasi di bidang uang. Kita tabung di bank, bunganya berapa? Oh, enggak seberapa. Ketika ekonomi jatuh, maka uang kita juga jatuh. Apalagi ketika ada pandemi seperti sekarang ini, harga dolar merangkak naik, rupiah merangkak turun. Investasi di bidang uang tentu tidak menjanjikan. Akan tetapi jika investasi kita di bidang surat berharga, ini lain masalah. Kenapa? Surat berharga ini juga dapat diinvestasikan. Kita lihat, saham memang anjlok sekarang ini. Tapi ketika kita investasi dan kita beli saham itu, suatu saat akan naik. Sementara rupiah, belum tentu. Kenapa? Ini faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Surat berharga bisa dijadikan investasi. Aspek ketiga, latar belakang munculnya surat berharga adalah dari aspek investasi. Surat berharga bisa dijadikan barang, bisa dijadikan benda untuk berinvestasi jangka panjang. Nah, baik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita lanjut kepada teori-teori bagaimana hubungan hukum antara pemegang dengan penerbit surat berharga tadi, saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali ingatan Anda terkait masalah perbedaan antara surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Mungkin kalian sudah paham, sudah bisa menjelaskan kira-kira apa sih beda dari surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Bedanya cuma satu ya, yang tadi. Nah, perbedaan itu bisa kita tentukan dari ciri. Kita mulai dari surat berharga. Surat berharga ada beberapa ciri khusus yang membedakan surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Ciri yang pertama ialah dari surat berharga,
diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Nah, maksudnya apa? Bahwa surat berharga ini diterbitkan, diperuntukkan untuk apa? Untuk alat pembayaran. Surat berharga ini sebagai alat pembayaran, sama halnya dengan uang. Hal ini berbeda tentunya dengan surat yang mempunyai harga, di mana surat yang mempunyai harga bukanlah untuk alat pembayaran. Ciri yang pertama, sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Nah, ciri yang kedua ialah mudah untuk dipindah tangankan, mudah untuk dialihkan. Artinya surat berharga ini sangat mudah, sangat memungkinkan untuk kita memindahkan dari tangan pertama ke tangan kedua sampai ke tangan seterusnya. Kenapa? Karena surat berharga memang diperuntukkan untuk itu. Kecuali surat berharga nantinya, misalnya di dalam cek, ternyata di dalam cek itu ditentukan tidak atas tunjuk, maka surat, walaupun cek itu jenisnya surat berharga, seyogyanya cek tadi sudah beralih sebenarnya status menjadi surat yang mempunyai harga. Kenapa? Sudah sukar dipindah tangankan. Kenapa? Karena ada klausula di situ yang menyatakan bahwa tidak atas tunjuk. Artinya tidak bisa dipindah tangankan. Sementara ciri surat berharga mudah dipindah tangankan. Nah, ciri yang berikutnya ialah surat berharga, bahwa surat berharga ini merupakan surat bukti hak tagih. Bukti hak tagih seperti apa? Bukti legitimasi. Siapapun, setiap orang yang memegang, yang memiliki surat berharga ini memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk menagih atas pembayaran. Memiliki legitimasi untuk mendapatkan yang namanya pembayaran sebagaimana yang tertera di dalam surat berharga. Kita punya surat berharga dalam bentuk cek atas pembayaran sejumlah uang 100 juta misalnya. Maka kita punya hak legitimasi, kita punya hak tagih untuk dibayarkan 100 juta cek punya kita tadi. Surat berharga, ciri yang berikutnya adalah sebagai bukti hak tagih, sebagai bukti legitimasi. Nah, yang berikutnya ialah ciri yang keempat, bahwa surat berharga ini mempunyai bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ini kalau kita korelasikan dengan aspek keamanan tadi, latar belakang munculnya surat berharga, ini surat berharga ciri yang keempat adalah mempunyai bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang telah membuat bentuk sedemikian rupa surat berharga. Sehingga apa? Enggak mungkin yang namanya surat berharga, misalnya cek antara bank satu dengan yang bank yang lainnya bentuknya akan berbeda. Hanya saja desainnya saja yang berbeda, tetapi bentuknya tetap sama. Ada penerbit, ada pemegang, ada tanda tangannya. Standarnya sudah ditentukan di dalam undang-undang. Contohnya saja bisa kita lihat di dalam pasal 100 KUH Dagang ya. Di situ telah diatur bagaimana bentuk ataupun format daripada wesel, di mana setiap pembuatan wesel tidak boleh melenceng daripada pasal 100 KUHD. Nah, ini yang agak berbeda dengan surat yang mempunyai harga, yang pada umumnya sebagian besarnya ini bisa modifikasi, bisa merupakan imajinasi daripada pemegangnya untuk membuatnya. Misalnya salah satu contoh surat yang mempunyai harga yang enggak jelas bentuknya, yang bisa beraneka ragam ya bentuknya, karcis ataupun tiket. Antara maskapai ini dengan maskapai itu akan berbeda tiketnya. Antara karcis masuk pantai ini dengan pantai itu berbeda bentuknya. Kenapa? Tidak ditentukan oleh undang-undang. Nah, itulah beberapa ciri daripada surat berharga. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ciri daripada surat yang mempunyai harga? Saya pikir secara umum ini merupakan kebalikan daripada ciri dari surat berharga. Kenapa demikian? Karena secara definisi saja surat yang mempunyai harga adalah surat yang memang diterbitkan hanya sebagai bukti diri bagi pemegangnya, yaitu orang yang berhak atas apa yang terdapat di dalamnya. Maksudnya apa? Surat yang mempunyai harga bukanlah alat pembayaran, tetapi sebatas alat bukti diri, sebatas alat identitas untuk menyatakan ini loh, sebatas hak
bukan untuk membayar, bukan untuk dipakai untuk bertransaksi. Nah, lebih lanjut untuk memperjelas surat yang mempunyai harga, ada beberapa ciri ya dari surat yang mempunyai harga. Yang pertama ialah yang namanya surat yang mempunyai harga ini melekat suatu hak. Contohnya apa? Silakan kalian buka dompet kalian, saya yakin kalian bawa terus menerus. Di situ ada KTP, di situ ada KTM, kartu mahasiswa. Ini bukan kategorinya surat berharga, tetapi surat yang mempunyai harga, merupakan identitas diri. Dia hak melekat di situ, bukan alat pembayaran. Tapi Pak, ada juga pertanyaan, KTP bisa digadaikan, tapi nggak akan lunas. Apa yang kita beli dengan cara menggadaikan KTP? Tetap kita akan membutuhkan yang namanya uang untuk menebusnya. Artinya apa? KTP bukan alat pembayaran. Surat yang mempunyai harga bukan alat pembayaran. Nah, ciri yang berikutnya ialah sukar untuk dipindah tangankan ataupun dialihkan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Kenapa? Karena surat yang mempunyai harga ini merupakan identitas diri. Di situ tertulis siapa pemiliknya, sehingga apa yang terjadi? Ketika ingin dialihkan, maka harus dirubah dahulu identitasnya. Sebagai contoh, kita punya SHM, surat sertifikat hak milik. Ketika kita ingin jual SHM kita, maka diharuskan untuk apa? Untuk merubah nama daripada sertifikat yang kita miliki. Ada peralihannya. Nah, di mana urusannya itu ini akan ribet, nggak sederhana, nggak mudah untuk dipindah tangankan. Kenapa? Kita harus ke PPAT terlebih dahulu, bikin akta tanahnya, akta peralihannya, bajar ini, bajar itu, muncul peralihannya. Berbeda dengan surat berharga yang sangat mudah, yang sangat memungkinkan untuk dipindah tangankan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan sangat mudah. Nah, ciri yang berikutnya terkait masalah surat yang mempunyai harga ialah adanya klausula rekta yang saya sampaikan di awal tadi. Apa itu klausula rekta? Ialah klausula yang terdapat di dalam surat berharga. Surat berharga, bukan surat yang mempunyai harga. Klausula ini terdapat di dalam surat berharga, yang biasanya menentukan, di situ dibunyikan klausula yang menyatakan bahwa tidak atas pengganti. Di dalam cek, misalnya, ternyata ada klausula rekta. Walaupun cek itu adalah surat berharga, ketika ada klausula rekta, maka akan beralih kedudukannya menjadi surat yang mempunyai harga. Rata-rata, pada umumnya, surat yang mempunyai harga ini selalu ada tersirat, walaupun tidak tersurat ya. Tidak hanya tersurat, ada yang tersurat, ada yang tersirat, yang namanya klausula rekta di dalam dokumennya. Artinya tidak atas pengganti, harus dirubah dahulu baru bisa diganti. Ini ciri yang berikutnya, klausula rekta. Ciri yang terakhir dari surat yang mempunyai harga ialah bentuk tidak ditentukan oleh undang-undang. Seperti yang saya sampaikan tadi, surat yang mempunyai harga walaupun pada umumnya ada yang sudah diatur di dalam undang-undang, misalnya sertifikat hak atas tanah, misalnya KTP, itu sudah ditentukan di dalam undang-undang, tetapi pada umumnya surat yang mempunyai harga ini tidak ditentukan di dalam undang-undang. Pada umumnya tidak ditentukan. Kartis, apapun lagi, surat perjanjian jual beli, enggak ditentukan di dalam undang-undang. Bagaimana bentuknya? Tergantung modifikasi, tergantung keinginan daripada kita untuk membuatnya. Inilah ciri-ciri daripada surat yang mempunyai harga dan ciri-ciri surat berharga yang kita bahas di awal. Nah, mahasiswa yang berbahagia, dari beberapa ciri-ciri baik surat berharga maupun ciri daripada surat yang mempunyai harga tadi, sekiranya bisa ya untuk dibedakan beberapa perbedaan antara surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Mudah-mudahan nantinya di realnya di lapangan kalian bisa untuk memilah, membedakan mana yang surat berharga, mana surat yang mempunyai harga. Nah, berbicara masalah perbedaan ini, tentu kita akan menemukannya, lebih banyak menemukannya di dunia perbankan, di dunia keuangan. Kenapa? Karena surat berharga tentu di bidang keuangan. Sementara surat yang mempunyai harga ini belum tentu di bidang keuangan, banyaknya di instansi-instansi lain karena dia dalam bentuk identitas
diri. Nah, terkait masalah tugas yang telah saya sampaikan di pertemuan yang hari Kamis kemarin, ini perlu juga saya sampaikan karena saya pada kesempatan ini juga saya ingin meminta maaf baru sekarang bisa mengirimkan videonya, sehingga nantinya jangan khawatir tugasnya akan saya perpanjang ya, selama saya tambah waktunya selama 2 hari, karena videonya baru saya bagikan sekarang, sehingga nantinya tugasnya itu bisa dikumpulkan maksimal pada hari Sabtu ya. Kemudian untuk tugas hari Kamis ini nanti akan saya sampaikan di e-akademik ya pada hari Kamis. Baik, terkait tugas yang kemarin, itu pada intinya pertanyaan yang saya berikan itu ialah ingin menganalisis bagaimana kalian menganalisis hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang daripada surat berharga. Pemegang di sini baik itu pemegang pertama, pemegang terakhir. Nah, maksudnya apa? Oh, ada 3 pihak sebenarnya yang rentan ketika surat berharga itu diberikan. Biasanya kalau tidak penerbit yang dirugikan, maka pemegang pertama yang akan dirugikan. Kalau tidak pemegang pertama, maka pemegang terakhir yang akan dirugikan. Nah, supaya ini bisa jelas secara hukum ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait masalah surat berharga ini, bagaimana solusinya, bagaimana teori itu menjelaskan, menjawab itu. Ini ada beberapa teori yang menyatakan dasar hukum yang mengikat antara penerbit dengan pemegang surat berharga. Yang pertama, bagaimana teori pertama ialah teori kreasi ataupun teori penciptaan. Di dalam bahasa Belanda disebutkan teori kreasi teori. Maksudnya apa? Bahwa yang menjadi dasar terikatnya penerbit dengan pemegang terakhir yaitu perbuatan menandatangani surat berharga tersebut. Ketika surat berharga itu ditandatangani oleh penerbit dan oleh pemegangnya, maka itu sah. Artinya apa? Ketika ada tanda tangan, maka bisa dicairkan, bisa langsung menjadi hak tagih, bisa langsung mendapat yang namanya legitimasi. Ini teori yang pertama ataupun teori kreasi. Nah, teori kreasi ini tidak mempersoalkan siapa yang memegangnya, kemudian bagaimana dia memegangnya, kemudian dia mendapatkan secara halal atau tidak persoalan. Ketika sudah ditandatangani, siapapun pemegangnya bisa mencairkan. Penerbit dan pencair daripada surat berharga tadi wajib untuk mencairkan jika dia adalah surat berharga berjenis pencairan ataupun pembayaran ya. Nah, teori yang kedua adalah teori kepantasan. Teori ini menyatakan bahwa penerbit tidak terikat kepada semua pemegang surat berharga. Penerbit hanya terikat kepada pemegang yang pantas saja. Artinya, pemegang yang mendapatkan surat berharga tidak dengan cara melawan hukum atau dengan jalan halal, yang pantas, yang lazim, itulah yang akan diakui oleh masyarakat dan akan dilindungi oleh hukum untuk pembayarannya. Nah, teori kepantasan ini menyatakan yang pantas saja yang bisa melakukan pembayaran, yang bisa menerima pembayaran atas surat berharga. Yang ternyata tidak pantas ataupun yang mendapatkan surat berharga tadi dengan cara haram, dicuri, didapat, dan lain sebagainya, maka dia tidak pantas untuk menerima pencairan, untuk menerima pembayaran atas surat berharga. Ini teori kepantasan. Nah, teori yang berikutnya adalah teori perjanjian. Di dalam teori perjanjian ini dinyatakan bahwa dasar hukum terikatnya penerbit dengan pemegang terakhir yaitu adanya perjanjian antara penerbit dengan pemegang pertama dari surat berharga. Adakah perjanjian dari pemegang pertama dengan penerbit ketika dia menerbitkan surat berharga di salah satu penerbit? Adakah perjanjian antara pembuat tadi dengan penerbit tadi bahwa surat berharga yang dibuatnya itu bisa untuk dialihkan,
bisa untuk dicairkan oleh pihak lain. Oh ternyata kalau nggak ada bagaimana? Tetap nggak bisa dicairkan. Walaupun pemegang terakhirnya memperoleh surat berharga tersebut dengan cara yang halal. Makanya ketika kita menerima surat berharga setelah melakukan transaksi dengan orang lain, ya kita lihat dahulu apakah surat berharga tadi ini memungkinkan untuk kita cairkan. Kita dapat cek, ternyata di dalam cek itu tertulis klausul rekta, tidak atas setuju. Barang yang kita jual kan sudah kita kasih, sementara surat berharga yang kita miliki tidak akan pernah dicairkan oleh penerbit jika berdasarkan teori ini. Nah, yang berikutnya ialah teori perjanjian. Tapi tadi teori perjanjian dan sekarang teori perjanjian dengan tambahan. Nah, teori perjanjian dengan tambahan ini menyatakan bahwa tanggung jawab penerbit dengan pemegangnya tetap pada perjanjian yang pertama kali dibuat. Bila surat berharga dipindah tangankan kepada pemegang yang lainnya, maka tanggung jawab penerbit kepada pemegang yang selanjutnya yaitu berdasarkan hukum positif yang ada. Maksudnya apa? Itu didasarkan kepada aturan yang ada. Biasanya akan dikonfirmasi ketika pemegang terakhir yang memegang surat berharga sekarang ingin mencairkan, ingin mendapatkan pembayaran, maka penerbit sebelum mencairkan akan mengkonfirmasi kepada pemegang pertama, cairkan atau enggak, ini yang harus dilihat. Ini teori dengan perjanjian tambahan. Nah, teori yang berikutnya ialah teori penunjukan, ataupun di dalam bahasa Belandanya disebutkan dengan vertoning teori. Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum mengikatnya penerbit dengan pemegang terakhir yaitu perbuatan penunjukan surat berharga kepada penerbitnya. Jika surat berharga tersebut oleh pemegangnya ditunjukkan kepada penerbit, maka penerbit pada saat itu akan terikat kepada siapa yang membawa surat berharga, tidak melihat apakah surat berharga tadi diperoleh dengan cara yang tidak halal, yang tidak pantas. Kebetulan saya mencuri surat berharga punya orang, saya bawa ke lembaga penerbit, maka penerbit wajib mencairkan daripada surat berharga yang saya bawa tadi, tanpa melihat bagaimana proses saya mendapatkan surat berharga itu. Ini teori penunjukan. Siapa yang bisa menunjukkan, itu yang akan menerima pembayaran, yang diakui sebagai pemegang dan pemilik surat berharga. Nah, itulah beberapa teori terkait masalah dasar hukum yang mengikat antara pemegang dengan penerbit. Sekiranya bisa tergambar sedikit tentang jawaban pertanyaan saya yang kemarin. Nah, untuk melengkapi, menambah kejelas jawaban dari pertanyaan tugas saya kemarin itu, ini ada beberapa hubungan hukum antara perikatan dasar yang batal. Pertanyaan kemarin, bagaimana dengan jika ada transaksi yang batal. Nah, ini ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan hukum antara perikatan dasarnya yang sudah dibatalkan dan kewajiban penerbit surat berharga itu bagaimana hubungannya. Ada peristiwa hukumnya tapi batal. Lalu bagaimana kewajiban penerbit surat berharga? Siapa yang nantinya akan dirugikan? Siapa yang nantinya akan diuntungkan? Bagaimana solusinya? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan. Nah, teori yang pertama yaitu teori tentang hubungan kausal ataupun teori hubungan kausal. Teori hubungan kausal adalah teori sebab. Teori kausal ini menyatakan bahwa ini akan lebih menguntungkan yang namanya penerbit. Teori ini menyatakan bahwa yang diuntungkan adalah penerbit. Kenapa demikian? Oh, karena teori ini tidak akan menguntungkan yang namanya pemegang surat berharga, baik itu pemegang pertama maupun pemegang terakhir. Oh, bagaimana dengan pemegang yang jujur? Juga tidak dilindungi dari teori ini, karena dia kausal tadi. Maksudnya apa? Nah, kita jelaskan teori hubungan kausal ini. Penyerahan suatu benda haruslah berdasarkan suatu peristiwa perdata, berdasarkan pasal 584 KUH Perdata.
Maksudnya apa? Teori hubungan kausal ini menafsirkan bahwa jika suatu peristiwa perdata yang sah kemudian dibatalkan, maka penyerahan benda juga dibatalkan. Ini ada peristiwa sah 13.20-nya terpenuhi, sah, kemudian dibatalkan, maka penyerahan benda juga dibatalkan. Oh ya sudah, perjanjiannya batal, penyerahan bendanya juga batal. Oke, jika baru peristiwa perdatanya baru sebatas satu. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika peristiwa sudah berjangkit ataupun sudah melebar kepada peristiwa-peristiwa yang lainnya? Saya menerbitkan surat berharga dengan sebuah lembaga penerbit. Saya beli rumah dengan surat berharga. Saya serahkan surat berharga saya dengan orang lain. Kemudian orang yang memiliki surat berharga yang kedua tadi beli lagi mobil menggunakan surat berharga tadi. Kemudian transaksi lagi dengan beli lagi rumah. Ternyata perjanjian saya dengan yang pemegang kedua tadi batal. Lalu pertanyaannya, surat berharga tadi bagaimana? Pemegang terakhir yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Otomatis tidak dilindungi, akan menjadi batal juga. Arti katanya apa? Surat berharganya tadi juga dinyatakan tidak sah ataupun dibatalkan. Karena apa? Karena perikatan dasarnya sudah batal. Perikatan awalnya sudah batal, maka batal semuanya. Ini yang menjadi kelemahannya. Nah, makanya teori ini tidak menguntungkan dari pemegang terakhir, tetapi menguntungkan dari pemegang dari penerbitnya. Penerbit yang akan diuntungkan. Sementara pemegang terakhir ini tidak akan diuntungkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari teori ini, maka bisa kita analisis ya. Ada beberapa kerugian ataupun akibat pembatalan tersebut. Kalau kita lihat di dalam KUH Perdata, ini diatur di dalam pasal 1451 KUH Perdata. Di situ dinyatakan bahwa pernyataan batalnya perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 1330 berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat. Kemudian lebih lanjut di dalam 1452 KUH Perdata dinyatakan bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekilafan atau penipuan juga berakibat bahwa barang dan orang-orang yang dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan itu dibuat. Pertanyaannya, dalam kasus yang tadi, memungkinkah atau tidak itu dipulihkan sebagaimana kondisi keadaan sebelum terjadinya peristiwa hukum tadi? Saya pikir itu jawaban yang sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, berikutnya teori selain daripada teori hubungan kausal ini, ada teori abstraksi material, abstrak material. Nah, teori ini pada intinya menyatakan bahwa antara peristiwa dasar dengan terbitnya surat berharga dan penyerahannya tidak ada hubungan sama sekali. Peristiwa perdata, misalnya jual beli, transaksi, penerbitan surat berharga, kemudian penyerahan daripada surat berharga, ini merupakan peristiwa hukum yang terpisah-pisah. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Seakan-akan antara peristiwa jual beli, terbitnya cek misalnya contoh, merupakan dua hal yang berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, nggak bisa dicampur adukan. Sama halnya dengan teori kausal ya, teori hubungan kausal, nggak sama dengan itu. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa tidak adanya hubungan kausal antara peristiwa dasar dengan terbitnya cek dan penyerahannya. Sehingga apa? Walaupun peristiwa dasarnya antara penerbit dan pemegangnya batal ataupun telah dibatalkan, maka cek tersebut harus dianggap tetap sah, harus dianggap tetap ada. Batalnya peristiwa pertama, batalnya perikatan dasarnya tidak membatalkan peristiwa-peristiwa yang lahir setelah peristiwa pertama, setelah perikatan dasar itu.
Nah, ini teori yang hubungan abstraksi material ya. Nah, dari teori ini tentu memiliki konsekuensi, tentu memiliki dampak. Walaupun peristiwa dasarnya batal, maka surat berharga yang telah diterbitkan tadi ini tetap berlaku, sehingga pemegangnya akan tetap mendapatkan pembayaran. Nah, hal ini dasar hukumnya apa? Hal ini diatur di dalam pasal 1341 KUH Perdata, tepatnya di dalam ayat 2 KUH Perdata. Nah, selanjutnya teori yang berikutnya adalah teori persatuan. Menurut teori ini, pemakaian teori hubungan kausal hanya dapat dilakukan bagi pemegang yang tidak jujur atau tidak sah. Adapun terhadap pemegang yang jujur diterapkan teori abstraksi material. Oleh sebab itu, teori ini disebut dengan teori persatuan yang mencoba ingin menggabungkan teori hubungan kausal dengan teori abstraksi material. Oke, kita gunakan teori hubungan kausal, tetapi terhadap pemegang yang jujur yang mendapatkan surat berharga dengan halal, dengan legal, maka akan digunakan teori abstraksi material, sehingga penerbit itu dilindungi, kemudian pemegang terakhirnya juga akan dilindungi. Dia mencoba untuk menggabungkan dari dua teori itu. Inilah teori persatuan. Nah, yang berikutnya adalah teori abstraksi prosesual. Abstraksi material yang tadi dan yang sekarang adalah teori abstraksi prosesual. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara peristiwa dasar, perikatan dasar yang batal tadi, dan kewajiban penerbit surat berharga untuk membayar itu masih ada. Dan untuk melaksanakan haknya, pemegang hak terakhir dianggap cukup dengan membuktikan bahwa dialah yang berhak. Nah, teori ini juga dikenal dengan teori legitimasi formal, di mana dalam surat berharga dapat dilihat dari deretan endorsement yang ada. Teori nggak perlu melihat mengcross check lagi, cukup melihat di dalam, misalnya cek, di belakang cek itu akan tertulis deretan endorsementnya. Deretan endorsement adalah deretan peralihan daripada cek tadi. Dilihat, ternyata peralihannya ini bisa di cross check oleh penerbit ketika ingin dicairkan. Maka penerbit berkewajiban secara prosesnya untuk mencairkan daripada cek tersebut. Itu adalah teori abstraksi prosesual. Jadi adanya deretan tadi ini menunjukkan sebenarnya proses seseorang itu mendapatkan surat berharga, sehingga dari teori ini akan bisa dilihat pemegang terakhir itu jujur atau tidak. Karena apa? Bisa dilihat karena bisa dilihat dari deretan endorsement yang terdapat di dalam surat berharga tersebut. Nah, kemudian pasal 115 ayat 1 KUHD itu juga menyatakan bahwa barang siapa memegang suatu surat wesel, ia pun harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan suatu deretan tak terhapus dari segala pengendosan suatu surat wesel tersebut, dan sekiranya endorsementnya yang terakhir itu terdapat di dalamnya. Jadi di dalam pasal 115 ayat 1 KUH Dagang dinyatakan bahwa ya terkait ingin mencairkan surat wesel tadi ya tinggal dilihat saja bagaimana deretan endorsementnya itu surat wesel. Apakah yang membawa surat wesel tadi kepada bank penerbit tadi misalnya ya, itu merupakan pemegang terakhir yang terdapat di dalam surat wesel. Ini akan kelihatan jujur atau tidak pemegang surat wesel yang terakhir tadi. Baik mahasiswa yang saya banggakan, saya pikir materi terkait masalah surat berharga cukup sampai di sini. Nanti ketika ada pertanyaan, ketika ada yang mau didiskusikan, monggo saya persilakan baik secara pribadi ke nomor kontak saya, baik itu WA, telepon, SMS, saya persilakan. Ataupun bisa nantinya berdiskusi di dalam e-akademik Siakat UBB ya.
Baik, saya kira cukup karena sekarang sudah jam 2 hari Rabu tanggal 22 bulan 4 2020. Saya mau istirahat, selamat beristirahat. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi menambah ilmu bagi kalian semua. Saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap di rumah saja.